Gempar, seorang profesor, pendeta, pendiri gereja, dan misionaris Kristen terkenal masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana Zen TV. Para sobat, mau di subscribe, ini adalah channel baru Kang Zen, karena channel-channel yang lama banyak digebukin, banyak dibekukan oleh YouTube. Para sobat, kali ini kita mau klenang-klenong ke Amerika Serikat. Ada kabar yang sungguh luar biasa para sobat, dan bisa bikin termehek-mehek umat sebelah, umat tetangga bisa ngeciprit. Kenapa? Karena seorang cerdas, tidak hanya cerdas tapi luar biasa cerdasnya. Beliau adalah seorang profesor, pendeta, pendiri gereja, dan misionaris masuk Islam karena kecerdasannya. Lagi-lagi rumusnya adalah yang cerdas, yang mu'alaf, yang abal-abal ke tempat manue bulu aja. Kabar masuk Islamnya ibu-ibu ini sungguh sangat mengejutkan sekaligus menghebohkan dan menjadi pembicaraan yang sangat luas di Amerika Serikat, yaitu Sue Watson. Ya, karena beliau adalah seorang pendeta, misionaris, profesor, bergelar master dalam ketuhanan. Dia mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Ada apa denganmu? Pertanyaan ini kerap diterimanya ketika ia bertemu dengan mantan-mantan teman sekolahnya dan para pendeta-pendeta temannya ketika mereka mengetahui bahwa Sue Watson telah masuk Islam. Sepertinya sesuatu yang hal yang mustahil, tapi ini nyata para sobat. Bagaimana ya seorang profesor, pendeta, pendiri gereja, misionaris terkenal kok bisa masuk Islam? Itu sangat mudah jawabannya. Karena beliau cerdas, maka beliau masuk Islam. Kisah perjalanan Sue Watson masuk Islam diawali dengan pertemuannya dengan seorang wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi, dan dia telah mu'alaf. Sebagai seorang misionaris, tentu saya ingin mencoba bertanya kepadanya tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Saya terkejut dengan jawabnya. Jawaban itu di luar dari dugaan saya. Selanjutnya, saya mencoba lagi dengan sebuah pertanyaan tentang Tuhan dan Muhammad, ujar Sue Watson. Para sobat, namun temannya tidak mau menjawab atas pertanyaan wanita itu. Justru mengajak Sue untuk berkunjung ke Islamic Center karena di sana ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena Sue Watson seorang pendeta, misionaris, pendiri gereja, maka sebelum berangkat ke Islamic Center, Sue berdoa dulu kepada Yesus, minta perlindungan Yesus. Katanya dalam doanya Sue memohon perlindungan dari roh-roh jahat. Sue beranggapan bahwa Islam adalah agama setan, Islam adalah agama jahat. Namun saya terkejut ketika saya berdialog di Islamic Center tersebut. Tak ada intimidasi, tak ada pelecehan, tak ada manipulasi psikologis, dan tak ada pengaruh bawah sadar dan hipnotis. Sepertinya Sue Watson biasa melakukan dengan orang-orang yang mau dikristenkan, misionaris-misionaris, pendeta-pendeta, dan pastor-pastor sering sekali melakukan pendekatan dengan cara hipnotis, dengan cara manipulasi psikologis, dan dengan cara pengaruh alam bawah sadar. Dia menyangka Islam akan melakukan itu. Ternyata tidak. Sekali lagi, tidak ada manipulasi dalam Islam. Seseorang yang ada di Islamic Center tersebut justru menawarkan Sue untuk membaca dan belajar Al-Quran, lalu menyuruh Sue, sang pakar Bible,
sang pendiri gereja, sang misionaris terkenal untuk membandingkan Al-Quran dengan Bibelnya, untuk lebih tahu bagaimana isi Al-Quran, lalu bandingkanlah dengan Bibelmu, kata seseorang tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya tak bisa percaya. Mereka memberi saya beberapa buku dan memberitahu kepada saya jika ada pertanyaan yang ingin jawabannya. Para sobat, setelah pulang dari Islamic Center, pada malam harinya saya mencoba membaca semua buku yang mereka berikan kepada saya. Ini adalah buku pertama kali saya membaca buku-buku Islam yang ditulis oleh seorang Muslim. Catat para sobat, misionaris, pendeta, pastor, dan petinggi-petinggi gereja memang sering membaca buku-buku Islam, tapi ditulis oleh para orientalis dan penulisnya dari kalangan Kristen sendiri. Hari berikutnya, Su kembali mendatangi kantor Islamic Center sesuai dengan janji mereka, dan saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan dan berlangsung selama 1 minggu. Tanpa disadarinya dari hasil dialog, Su dan Islamic Center perlahan mulai memahami ajaran Islam. Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah membaca 12 buku dalam waktu 1 minggu, dan dia mengatakan bahwa dia sekarang mengetahui alasan mengapa umat Muslim adalah orang yang paling sulit masuk Islam. Karena apa para sobat? Karena tidak ada yang bisa ditawarkan lagi kekristenan kepada Muslim. Dalam Islam ada hubungan dengan Allah, pengampunan dosa, keselamatan, dan janji kehidupan abadi. Selama 8 tahun Su kuliah di sekolah teologi sebagai seorang Kristen yang taat, tanpa disadarinya perlahan mulai mengakui kebenaran Islam. Tapi saya belum membuka pintu hati saya untuk masuk Islam karena saya belum percaya sepenuhnya. Saya terus pergi ke gereja, membaca Bible. Pada kesempatan lain saya juga mempelajari agama Islam di Islamic Center tersebut. Saya berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk jalan yang benar karena tak mudah untuk pindah agama. Saya tak mau kehilangan keselamatan. Selama proses pembelajaran itu, Su dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Perang batin telah berkecamuk dalam 2 bulan lebih. Su tetap berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Hingga akhirnya dia mulai merasakan sesuatu yang jatuh meresap dalam dirinya. Saya lantas terduduk, dan itulah untuk pertama kalinya saya menyebut Allah SWT. Ada kedamaian dalam hati saya, dan sejak itulah saya memutuskan untuk bersyahadat. Para sobat, lagi-lagi membuktikan bahwa orang-orang cerdas yang beragama sebelah insya Allah akan masuk Islam. Ini dibuktikan dengan Sue Watson, seorang profesor, pendeta, pendiri gereja, dan misionaris. Kurang apa lagi gelarnya para sobat? Seambrek gelar gereja disandangnya, tapi karena kecerdasannya beliau masuk Islam. Hingga setelah masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Khadijah Watson. Para sobat, mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah, yang salah dari admin pribadi. Jangan lupa subscribe Indonesia Zen TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.